Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun kawan-kawan berada, masih bersama saya Idrus Firmansyah, dimana pada malam hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber jauh-jauh dari luar pulau. Dia adalah Mas Alek. Mas Alek ini asli dari Kalimantan, dan dia akan menceritakan bagaimana keganasannya kuyang, kenapa kok ada ritual kuyang, siapakah yang membuat ataupun melakukan ritual-ritual kuyang yang ada di Kalimantan. Tentunya teman-teman penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Hampa. Oke, selamat malam Mas Alek. Malam Mas Idris. Iya, keren rambutnya gondrong. Kayaknya ini seniman ini ya. Sehari-hari ngapain ini Mas Alek? Untuk sekarang sih kuliah ya Mas Idris ya, sambil kerja. Kerjaan di mana? Kerjanya kebetulan di Surabaya Barat, bagian logistik tentang rotan. Rotan. Tapi ada yang menarik ini. Aku sempat buka-buka IG Mas Alek, sempat ada main DJ Wah, iya Mas Idris, jadi ya untuk mengisi waktu kosong aja sih sebagai hobi. Tapi ditekuni tuh main DJ itu? Untuk sekarang sih fokus kuliah ya. Kuliah? Iya, soalnya waktunya Mas Idris sambil kerja juga kan. Gitu. Berarti seneng-seneng aja ya, have fun gitu ya? Iya, have fun aja sih. Ini Mas Alek ngomong-ngomong, logatnya agak sedikit berbeda ini, kayaknya bukan dari Jawa ini. Iya, kebetulan saya sendiri berasal dari Kalimantan, Mas Idris. Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin. Banjarmasin ya? Banjarmasin. Kalau mendengar kata-kata Kalimantan, ada yang banyak menarik lah di sana ya, selain keunikan mistisnya, kemudian tambangnya dan sebagainya. Tapi yang menarik ada di dunia mistisnya sebenarnya. Di sana masih kental kalau nggak salah ya? Kental banget Mas Idris. Mungkin di tahun 2020 sendiri masih bisa terdengar kental ya untuk kejadian-kejadian mistis di daerah Kalimantan. Tentunya Mas Alek punya cerita mistis ini ya yang akan diceritakan di Ruang Hampa ini ya. Oh iya benar, ada ini cerita hidup ini. Cerita hidup langsung Mas Alek sendiri ya? Hidup. Kebetulan pernah kena, menimpa. Gitu. Boleh deh langsung diceritakan di Ruang Hampa ini Mas Alek. Dulu Iya. Seperti apa ceritanya Mas Alek gitu? Oke, saya sendiri kan dari Kalimantan Selatan. Kalimantan kan ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Tetapi yang biasa dipandang orang luar sendiri itu Kalimantan itu terkenal dengan adatnya ya, terutama adat Dayak. Oke, adat Dayak sendiri itu berasal dari Kalimantan Tengah. Posisi Kalimantan Selatan dan Dayak itu sebelahan Mas Idris. Jadi baratnya Kalimantan Tengah itu tidak ada pelabuhan, sedangkan Kalimantan Selatan itu ada pelabuhan, menjadi kota transit, kota persinggahan. Mengenai hal mistis juga kentalnya hal-hal gaib, mitos gitu, lebih ke adat Dayak ya. Terkenalnya itu adat Dayak, terutama hal mitos yang sering terdengar di telinga masyarakat sendiri itu adalah kuyang. Di tahun 2008 saya itu masih berumur 8 tahun ya. 8 tahun itu saya pernah ikut bapak saya kerja. Bapak saya kerja itu sebagai teknisi listrik. Ada kerjaan di Kalimantan Tengah. Kalau nggak salah itu dekat kota Pulang Pisau, masih daerah Kalimantan Tengah. Itu selama 1 minggu. Jadi kesehariannya ya selama 1 minggu itu benerin lampu trotoar, lampu-lampu penerangan jalan raya lah gitu. Terus di beberapa hari ketiga, hari keempat gitu, saya sempat mengalami hal yang cukup mengagetkan dalam hidup. Untuk pertama kalinya, ada sebuah cahaya. Sebenarnya di antara ruang lingkup itu ya gelap. Lampu-lampu itu baru pemasangan instalasi bohlam dan sejenisnya ya. Ini Mas Alek ketika ngikut ayah kerja berarti? Ikut ayah kerja.
menemani ya kerja gitu. Kebetulan kan libur sekolah ya, jadi ikut kerja gitu. Itu di Kalimantan Tengah ya. Saat kerja itu saya merasa ada aneh, terutama di penerangan ya. Kan gelap nih, nggak ada penerangan lampu, ada cuman ya samar-samar. Sedangkan instalasi kan nggak mungkin langsung nyala gitu ya. Pasti pada suatu titik gelap ada sebuah cahaya muncul dan itu gerak. Saya mikirnya sebagai anak kecil ya, mungkin ini mungkin benda antariksa gitu atau benda-benda galaksi yang sedang melintas di bumi gitu ya. Tetapi kok benda ini muter-muter gitu Mas Idris, jadi kayak mengelilingi, mengitari jalanan gitu. Kebetulan jalan itu dekat pemukiman warga sih, ada sebuah desa kecil gitu. Saya mengamati gitu, namun semakin lama itu mata saya terfokus pada benda yang terbang itu, benda bercahaya. Lama-kelamaan menjadi sebuah bentuk muka, seperti terlihat matanya itu warna merah. Terus terlihat sekilas seperti gigi taring dan itu tidak memiliki badan, itu terbang, hanya kepala dan organ tubuh gitu. Saya sebagai anak kecil tentu takut. Saya langsung lari, langsung sembunyi dalam mobil dengan beralasan saya ngantuk, pengen tidur. Sebenarnya saya ketakutan. Gitu. Itu ketika Mas Alek lihat kuyang itu atau sosok itu dia ngelihat Mas Alek juga nggak? Apa sadar nggak dia dilihatin Mas Alek? Saya sendiri merasa sih dia tidak sadar. Namun dia kan seperti mengintai gitu Mas Idris. Ada yang diincar sepertinya. Dan saya refleks sebagai anak kecil juga mesti takut, pasti itu. Karena itu hal yang menyeramkan. Gitu. Horor. Terus itu di tahun 2008. Selanjutnya itu tetap berkaitan dengan hal mistis kuyang ya. Tentang apa? Hantunya Kalimantan Tengah, pokoknya dari Kalimantan. Itu di tahun 2010, tepat ibu saya sendiri itu sedang mengandung adik saya yang ketiga. Jadi saya punya adik, itu sekarang 4. Tapi kejadian ini pas saat pengen lahiran adik ketiga, itu tahun 2010, saya ingat banget itu. Saya masih umur 10 tahun, sekitar kelas 4 SD ya, kalau dihitung. Itu pada saat ingin bahasanya ya, proses melahirkan menuju lahirannya adik saya yang ketiga pas waktu 9 bulan. Itu orang-orang rumah itu gelisah. Mungkin saya sebagai anak kecil menganggap bahwa itu adalah proses yang lumrah ketika ada sebuah anak yang ingin melahirkan, pasti panik. Tetapi ini gelisahnya beda Mas Idris. Kayak ketakutan sesuatu, bukan ketakutan akan melahirkan, tapi ketakutan akan sesuatu hal yang mistis. Jadi itu sudah pengen proses lahiran ke rumah sakit di suatu kota Banjarmasin ya. Ini kita pindah lagi ke Kalimantan Selatan. Nah di situ pada saat ingin memasuki ruang darurat di sebuah rumah sakit swasta ya. Di situ saya panik juga karena ibu saya terlihat seperti kesakitan gitu. Namun di sisi lain saya heran terhadap nenek saya dan bapak saya. Itu akan mewanti-wanti sesuatu yang akan datang. Dan itu menurut saya tidak wajar. Kenapa mereka itu terlihat gelisah, namun tidak ke ibu saya yang akan melahirkan, namun di keadaan sekitar. Sambil baca-baca doa gitu ya. Setelah itu memasuki ruang proses persalinan di rumah sakit. Pada saat menuju ke ruang persalinan itu keadaannya kan darurat, otomatis kan kayak cepat-cepat tergesa-gesa menuju ke ruang tersebut. Di itu ruangan lokasinya itu bisa saya bilang semi outdoor ya, karena terlihat langit-langit yang luas. Ternyata mata saya teringat dengan kejadian yang dulu. Mata saya terpaku ke langit, ada sebuah benda cahaya yang mengitari daerah di rumah sakit. Saya juga mengingat hal kejadian yang sebelumnya, bahwa apakah ini mitos kuyang itu sebenarnya ada atau dia hanya sekedar cerita. Dengan saya melihat itu bahwa ini adalah kejadian nyata, dan itu bukan hanya di Kalimantan Tengah, ternyata juga ada di daerah Kalimantan Selatan, yang artinya bahwa Kalimantan itu berkaitan erat daerahnya. Saya ketakutan,
saya tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain saya panik tentang ibu saya yang ingin melahirkan. Di sisi lain juga saya melihat sesosok makhluk yang tidak wajar gitu, makhluk goib gitu. Saya sangat panik. Nah, saya melihat sama persis. Tapi satu yang pasti mencirikan itu, bahwa mukanya itu seperti perempuan. Perempuan, tidak ada laki-laki berambut panjang seperti mungkin genderuwo yang ada taringnya. Itu tidak seperti itu wajahnya, seperti perempuan. Terus cantik, namun dengan mata merah, mulut yang berlumuran darah, dan yang lebih menyeramkannya itu organ tubuh yang terbang. Tidak ada tubuh, tidak ada anggota tubuh seperti kaki dan tangan, itu tidak ada. Hanya organ tubuh. Singkat cerita, pada saat itu selesai lahiran ya, sudah melahirkan anak ketiga dari orang tua saya itu, sosok tersebut menghilang. Dan orang tua itu merasa lega ya, terutama bahagia karena alhamdulillah anaknya sehat. Terus kondisi ibu juga terlihat sehat, aman, dan kita semua patut bersyukur ya atas kelahiran sebuah proses kehidupan. Gitu. Setelah itu lanjut ke hari berikutnya ya, nggak sampai 2 hari pokoknya. Itu kalau bayi kan biasanya kalau malam rewel ya. Saya sebagai anak kecil juga merasa terganggu. Saya masih tidur dengan ibu saya gitu. Ini di mana ini? Ini lokasinya sudah di rumah Mas Idris, setelah pulang dari rumah sakit. Jadi ibu saya itu nggak opname. Kan sehat ya langsung boleh pulang ke rumah. Bayinya juga sehat, langsung dibawa ke rumah. Jadi setelah melahirkan di rumah sakit, langsung dibawa ke rumah. Gitu. Jadi nggak sampai hari berikutnya pokoknya itu. Tetap nggak sampai 2 hari, waktunya nggak berselang lama juga. Namun malam ya, saya sebagai anak kecil juga terganggu ya dengan suara adek saya yang nangis gitu, karena kan rewel, mungkin lapar atau apa. Nah di situ juga ibu saya terbangun ngurusin adek saya itu yang nangis, dan juga ditemenin sama nenek saya. Otomatis saya juga bangun, juga ikut nemenin. Itu sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam ya, sekitar pokoknya tengah malam menjelang subuh gitu. Di depan rumah itu ada suara aneh yang saya pikir itu adalah paling kucing lewat lah, mungkin hewan-hewan apa gitu. Tapi suaranya nggak wajar, kayak krek-krek, kayak suara semak gitu Mas Idris di depan rumah itu. Dan ternyata saya merasa penasaran ya, pasti penasaran. Ibu dan nenek saya itu fokus ngurusin adik saya yang baru lahir. Nah itu saya fokus dengan suara itu, saya intip ke jendela. Dan ternyata saya baru saat itu melihat tempat di mana sebutannya apa ya? Ari-ari ya Mas. Ari-ari itu ditaruh di depan rumah, namun tidak dikubur. Kalau orang tua saya itu mungkin tradisi juga orang Kalimantan ya, bahwa ada hari itu saya dengar juga ada orang Jawa itu yang dikubur, sedangkan Kalimantan tuh enggak. Jadi kayak ditaruh di atas wadah, terus dikasih lampu, ditutupin ember. Dan itu ikoniknya ya, pasti warna merah gitu ya. Merah. Jadi sumber suaranya itu di daerah situ Mas Idris, di sekitar daerah tempat ari-ari tersebut. Dan itu suaranya menakutkan menurut saya dan mengganggu. Dan ini pasti bukan kucing. Dan suara itu kayak mengunyah sesuatu Mas Idris. Mengunyah sesuatu seperti mengunyah sebuah daging mentah. Dan itu sangat jijik juga sih. Seram gitu. Dan saya penasaran. Semakin saya lihat, ternyata saya nggak sengaja membuka jendela itu terlalu keras ya, sehingga menimbulkan sebuah suara. Dan ternyata ada sebuah sosok makhluk, dan itu seperti makhluk yang saya lihat kemarin, yaitu kuyang. Ini begitu so close ya, dekat. Itu persis seperti yang saya lihat sebelumnya. Sama, rambutnya panjang, ada gigi taring berlumuran darah, sedang mengunyah ari-ari, daging mentah gitu. Ada adiknya Mas Alek? Iya. Jadi saya empatung melihat hal tersebut.
Dan itu saya melakukan kontak mata ya. Dia sadar bahwa itu ada saya, sedang melihat dia mengonsumsi ari-ari gitu. Saya langsung gemetar kayak, wah takut. Harus ngapain saya nggak tahu. Pengen nangis saya nggak mampu. Bahwa ini hal yang sangat mengejutkan dalam hidup saya. Melihat sosok gaib yang hantu ciri khasnya orang Kalimantan gitu. Saya langsung kembali ke ibu saya. Saya langsung menutup diri dan saya langsung lanjut tidur. Gitu. Dan saya tidak berani untuk menegur, menceritakan kepada ibu saya saat itu. Saya langsung pergi tidur gitu Mas Idris. Pokoknya serem. Dan itu menjijikan. Kemudian Mas Alek nggak sempat cerita kah besok-besoknya hari sama keluarga mungkin? Kalau cerita nggak mungkin saat itu juga Mas Idris. Mungkin berselang waktu 2 hari, 3 hari gitu. Saya berani speak up. Saya masih trauma. Itu hal yang mungkin kalau manusia itu anggapnya kanibal ya, memakan sesama jenis. Namun ini kan hal mistis dan itu bukan hewan hitungannya, sebuah makhluk yang wow. Gimana Mas Alek ceritanya ketika menghadapi beberapa kejadian aneh seperti itu sama keluarga? Gimana ya? Pada saat menceritakan sendiri kepada orang tua saya sendiri, dari situ orang tua saya mulai menjelaskan Mas Idris tentang makhluk apa yang sebenarnya kamu lihat selama ini. Dari zaman bapak kerja, dari zaman ibu kamu proses lahiran, itu saya diceritakan bahwa sosok saya lihat itu adalah bernama Kuyang, yang merupakan sebuah makhluk yang asalnya itu manusia, perempuan. Dan situ diceritakan juga bahwa menjadi Kuyang itu nggak sementang-mentang langsung dari alam sebelah dia wujudnya Kuyang. Itu tidak Mas Idris. Ternyata ada sebuah proses. Dan kebetulan juga keluarga saya juga ada darah Dayak ya, jadi mengerti tentang proses tersebut. Jadi proses menjadi Kuyang sendiri itu meminum minyak bintang yang berfungsi sebagai bagi kepercayaan orang setempat itu mengatakan bahwa obat bintang ini digunakan sebagai pesugihan, kecantikan, dan daya pemikat untuk kaum wanita ya. Dan itu bisa berumur panjang. Jadi gini Mas, sosok Kuyang itu jika dia pagi sampai sore, dia itu wujud perempuan cantik yang bisa memikat laki-laki. Cantik gitu. Terus jika sore sampai malam itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dia itu melakukan proses ritual semacam pelepasan organ dalam tubuh. Jadi dari leher sampai ke pucuk rambut itu masih menyatu. Namun lepas dari leher sampai bawah itu hanya menyisakan sebuah organ-organ dalam tubuh. Jadi posisinya mungkin seperti ini ya. Tubuhnya itu tidak bergerak, namun terpisah dengan kepalanya. Jadi yang berjalan, dia itu hanya kepalanya saja, terbang, sakti. Hal magisnya kuat gitu. Jadi dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa Kuyang ini bisa juga digunakan sebagai pesugihan untuk dirinya sendiri. Namun sebagai bayarannya, dia itu menjadi sosok pemangsa darah, terutama darah seorang ibu yang hamil 9 bulanan yang akan melakukan proses lahiran. Juga bisa bayi yang baru lahir. Jadi mangsanya itu sendiri 2, ibu hamil atau bayi. Kuyang ini bisa memakan daging dari bayi atau menghisap darah sang ibu yang sedang hamil, atau bayi juga bisa disedot darah gitu. Jadi ini nih vampirnya Kalimantan, namun berwujud lebih menyeramkan karena hanya sesosok kepala yang terbang. Dan organnya itu Mas Alek ya? Organnya itu ciri khas banget, ciri khas bahwa ini loh Kuyang Kalimantan. Bener. Iya Lek,
Sempet aku kan juga lihat beberapa kali itu ada film kuyang juga. Tapi kalau di film itu kan lebih cenderung ke kuyang itu dipergunakan untuk kecantikan, awet muda seseorang kayak gitu. Dan nggak tahu ini sama apa enggak ya ketika di film sama di Kalimantan sana. Kalau di film itu menceritakan ketika si kuyang ini tidak dapat menghisap darah ataupun tidak makan daging, nanti esok harinya itu dia akan kembali ini semakin tua gitu loh, semakin tua. Jadi ketika dia dapat darah, awet mudanya terus berlanjut. Ketika dia nggak dapat mangsa, nah itu mukanya akan terlihat tua. Bener nggak? Sama nggak yang kayak di Kalimantan juga kayak gitu? Mungkin hampir sama ya. Hampir samanya di sini itu jika dia tidak mengonsumsi sesajennya dia, menurut dia ya kayak darah daging, memang tambah tua, namun tidak signifikan. Namun masyarakat setempat itu lebih mengetahui bahwa jika dia tidak mengonsumsi hal tersebut, rezekinya surut, Mas Idris. Kan inti dari pertama kan lebih manusia itu kan ingin instan kayaknya. Nah, otomatis yang diincar kuyang ini kan pertama kan yang pasti kan harta, hal pesugihan. Mungkin rezekinya nggak deras, terus berimbas ke kecantikannya berkurang gitu. Nah, Alex sendiri pernah nggak ataupun di sekitar Alex, di daerah Alex sana itu ada yang terindikasi seseorang itu melakukan ritual kuyang, dan mungkin pas meninggalnya itu ada kejadian yang aneh kayak gitu mungkin? Kalau selama hidup daerah saya Kalimantan Selatan ya khususnya ya, sempat saya tinggal paling lama kan di situ. Itu jika indikasi ada curiga, namun terbukti sendiri pun nggak ada gitu. Namun jika waktu orang tua tinggal di Kapuas, terutamanya kan Kapuas itu kan di pesisirnya Kalimantan Tengah, dekat perbatasan Kalimantan Selatan. Sempat tinggal situ ada Mas Idris. Jadi sosok ini cantik. Pagi ya seperti kehidupan berumah tangga sebagai perempuan pada umumnya ya, berinteraksi dengan warga setempat. Namun kalau sore dan malam itu nggak ada yang pernah tahu sang orang ini lagi ngapain sih, kegiatannya apa, di rumah sedang apa. Bahkan tidak pernah terlihat keluar rumah saat sore hingga malam hari. Pernah kalau rame gitu. Jadi biasanya kalau di kampung-kampung kecil gitu ya, apalagi pelosok, jika ada seorang cantik itu indikasinya tinggi, curiga. Jangan-jangan ini kuyang, jangan-jangan ini melakukan praktek pesugihan, atau dia sedang ingin berumur panjang. Jadi pasti gitu, cantik terutama. Tapi memang ketika kita hidup di area kampung atau di desa seperti itu, ketika ada sesuatu yang di luar norma itu pun akan terlihat dengan sendirinya mungkin. Auranya itu berbeda. Memang. Makanya dari itu mengapa orang-orang desa itu ketika ada satu hal yang yang ganjal, otomatis akan langsung tersebar gitu tersebar seperti itu. Pasti. Mungkin itu juga yang terjadi pada yang Mas Alek ceritakan tadi seperti itu, Mas Alek ya. Iya Mas Alek. Dengan kengerian mitos si kuyang tadi itu, kira-kira ada nggak untuk cara mengantisipasi atau menangkalnya gitu Mas Alek? Ada Mas Idris, ada. Jadi jika dia terbang ya, sedang berkeliaran, tentu hal pertama kita tidak lupa kepada Allah untuk berdoa. Kedua, biasanya jika orang yang percayakan hal itu, terutama orang Dayak ya, biasanya mengantisipasi dengan, sehingga saya itu kembang. Jadi dia tuh ada beberapa yang menurut dia itu aromanya sangat mengganggu bagi dia. Jika tidak kembang itu garam untuk menjauhkan sih, bukan membunuh ya, menjauhkan. Terus yang kedua, biasanya jika orang desa itu ada ketahuan bahwa ada pengguna ritual kuyang yang melakukan ritual kuyang, biasanya kan heboh. Itu telusuri rumahnya satu persatu untuk mencari tubuh. Kan pertama kan dia kan sebagai kuyang pisah dari tubuh utamanya, hanya tersisa kepala dan organ tubuh yang terbang. Sedangkan tubuh aslinya kan disembunyikan di suatu tempat atau di tempat tinggal diamnya dia itu agar tidak ketahuan warga gitu.
itu ditelusuri satu persatu. Jadi warga-warga itu biasanya sangu. Oh enggak sih, biasanya bawa barang namanya itu pepaci ya, kami orang bilang sana ya. Pepaci itu diartikan ke bahasa Indonesia itu beling, pecahan kaca. Bener ya, Mas Idris ya? Betul. Jadi jika ketemu tubuhnya sang kuyang, tubuh, itu kan otomatis kan kepalanya nggak ada ya. Masyarakat itu menancapkan pecahan belingnya itu ke lehernya. Itu ada tujuan dan maksudnya. Tujuan pertama agar ritual selanjutnya itu tidak bisa dilakukan. Nancep, gak bisa lepas lagi gitu ya, secara mudahnya ya. Terus yang kedua itu bisa juga langsung membuat sang kuyang ini langsung mati, meninggal, kan tertancep gitu ya. Jadi kayak langsung mati gitu, meninggal. Waktu mau masuk lagi itu mau masuk lagi ke iya, pepacinya itu ya. Betul. Iya. Jadi setahu saya cuma 2 itu sih. Kembang atau garam dan pecah beling untuk menangkalnya. Seperti itu sih. Benar. Wah, luar biasa sekali ya, ngerinya gimana di Kalimantan dengan mitos-mitos kuyang seperti itu. Wah, nggak bisa dibayangkan sih. Aku hidup di sana mungkin. Tapi kalau saat ini mungkin udah sedikit ya masalahnya ya, aman ya mungkin ya. Aman. Namun menurut saya pribadi sendiri kayaknya masih ada sih. Masih ada. ada. Cuma nggak segencar kayak tahun-tahun dulu. 2000-an mungkin ya. 2000-an itu masih kental-kentalnya. Karena mengingat sekarang kan udah zamannya modern, canggih. Bener. Oke, keren sekali ceritanya Mas Alek. Mudah-mudahan Kalimantan semakin aman, semakin sejahtera lah hidupnya. Amin. Ya orang-orang sana. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan habis ini Kalimantan akan jadi ibu kota negara Indonesia. Iya. Selamat menjadi ibu kota. Dan Mas Alek menjadi orang ibu kota. Orang ibu kota, saya tidak jadi orang luar. Oke Mas Alek, terima kasih Mas Alek ya atas ceritanya. Semoga kasih. Bisa diambil hikmah dan pelajaran dari cerita Mas Alek. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanannya dan sekian, sampai jumpa Mas Alek. Terima kasih.